Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Novi Irayanti. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tuntas tentang persyaratan untuk pendaftaran online sampai Rikmin 1 beserta pertanyaan-pertanyaan yang menyertainya. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan bagi teman-teman agar bisa mempersiapkan syarat-syarat tersebut dari sekarang. Sehingga pada jadwal pendaftaran dibuka, kita sudah siap. Tetap semangat, tetap berusaha dan berdoa. Karena penerimaan Polri saat ini memakai moto betah, bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa poin penting yang perlu diperhatikan pada pemeriksaan kesehatan pertama atau Rikes 1. Apa-apa saja jenis pemeriksaannya dan bagaimana tips-tips melewatinya dengan sukses. Yang pertama, pengukuran berat badan dan tinggi badan. Untuk tinggi badan, sudah ada nilai mutlaknya. Bisa dilihat pada video persyaratan pendaftaran Bintara Polri. Teman-teman bisa simak lagi berapa tinggi minimal untuk masing-masing jenis bintara yang akan dilamar. Untuk menambah tinggi badan itu bukannya mustahil ya, namun usahanya harus dilakukan dengan tekun, dan itu naiknya tidak terlalu signifikan. Nah, beberapa tips untuk menambah tinggi badan adalah dengan melakukan olahraga seperti renang, konsumsi kalsium semisal susu, dan lain-lain. Selanjutnya, berat badan. Nilainya haruslah ideal bila dibandingkan dengan tinggi badan peserta, agar mendapatkan poin yang maksimal. Bila tidak ideal, akan mengurangi poin penilaian pada kesehatan pertama. Teman-teman bisa mengukur sendiri perbandingan berat badan dan tinggi badan ini dengan menggunakan rumus IMT atau Indeks Massa Tubuh yang dapat dicari dengan berat badan dalam kilogram per tinggi badan kuadrat dalam meter. Atau teman-teman juga bisa menggunakan kalkulator IMT pada website-website tertentu. Sekarang itu sudah banyak sekali ya website yang menyediakan penghitungan IMT dengan langsung memasukkan berat dan tinggi badan. Berikut cara membaca hasilnya. Ideal nilainya yaitu 18,5 sampai 24,9. Overweight, berat badan berlebih, nilainya lebih atau sama dengan 25. Underweight atau berat badan kurang, nilainya kurang atau sama dengan 18,5. Nah, bagi yang berat badannya masih kurang, silahkan menambahnya mulai dari sekarang. Bisa dengan rutin menambah jumlah konsumsi makanan, suplemen, dan susu, tapi tentunya diimbangi dengan aktivitas fisik agar tidak terjadi penimbunan lemak. Dan bila berat badan berlebih, usahakan agar ideal dengan melakukan olahraga dan latihan fisik lainnya sebelum Rikes 1. Lanjut pemeriksaan mata. Pada pemeriksaan mata, itu ada beberapa poin yang dinilai. Yang pertama adalah tajam penglihatan. Nanti saat pemeriksaan, peserta akan disuruh melihat kartu Snellen untuk menilai apakah penglihatannya masih normal atau tidak. Nanti akan ada sejumlah huruf yang harus dibaca pada jarak tertentu. Dan poin-poinnya berdasarkan berapa banyak jumlah huruf yang dapat dikenali. Misal, dari 12 huruf, peserta tidak bisa melihat 1 huruf atau 2 huruf. Nah, dari hasil tersebut akan ada pengurangan poinnya masing-masing. Yang kedua, tes buta warna. Pada saat tes ini, peserta akan diminta menebak angka yang tertera di dalam buku pemeriksaan.
Selain itu, akan disuruh mengikuti alur sewarna untuk mengetahui apakah ada kelainan buta warna atau tidak. Bila peserta buta warna itu dapat dipastikan gagal karena tidak ada bantuan atau pengobatan yang bisa dilakukan. Namun bila plus minus, peserta masih bisa mengobatinya, salah satunya dengan operasi lasik. Lanjut, pemeriksaan gigi dan mulut. Pada pemeriksaan gigi, terdapat beberapa poin. Gigi harus putih dan bersih, tidak ada karang gigi, tidak berlubang, tidak ada gigi yang hilang, dan gigi harus rapi. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, gigi harus putih dan bersih. Nah, untuk memelihara kesehatan gigi, rutinkanlah menggosok gigi gitu, sebelum dan setelah bangun tidur. Yang kedua, tidak ada karang gigi. Untuk membersihkan karang gigi, itu bisa dilakukan ke dokter gigi. Tidak berlubang. Bila ada gigi berlubang, itu pasti akan mengurangi nilai. Nah, lebih baik ditambal atau dicabut. Tidak ada gigi yang hilang. Nah, gigi hilang ini bisa disebabkan karena copot, berlubang, kecelakaan, dan lain-lain. Nah, untuk masalah seperti ini, bila cuma 1 atau 2 gigi dan bukan gigi depan, tidak apa-apa. Bila gigi kurang dan diganti dengan gigi permanen, itu tidak apa-apa. Tapi bila gigi diganti dengan gigi palsu lepas pasang, akan mengurangi nilai atau bisa jadi gagal bila jumlahnya terlalu banyak atau posisinya di depan. Poin terakhir itu gigi rapi, maksudnya tidak tonggos, yaitu gigi yang atas menonjol ke depan, tidak cakil atau gigi bawah yang menonjol ke depan, atau tidak berjarak, yaitu giginya renggang-renggang. Nah, hal ini tidak boleh gitu. Sebaiknya dirapikan terlebih dahulu ke dokter gigi sebelum kita mengikuti tes Bintara Polri. Nah, pada poin ini pasti banyak yang bertanya, apakah gigi berlubang 1 akan membuat gagal? Atau apakah jumlah gigi berkurang akan gagal? Atau apakah kalau gigi ditambal bisa lulus tes polisi atau tidak? Dan lain-lain. Dan jawabannya adalah tidak mutlak langsung gagal. Semua kekurangan pada kesehatan ada nilai-nilai dan poinnya tersendiri. Dan ada juga yang memang gagal langsung seperti tes buta warna. Cuman kalau misalnya gigi berlubang cuma 1 dan ditambal dengan baik, atau gigi tanggal bukan yang di depan melainkan yang di belakang dan cuma 1, pasti akan mengurangi nilai gitu. Tapi selama kesehatan yang lainnya bagus, nanti poin pemeriksaan kesehatan akan ditotal. Jadi masih ada kemungkinan untuk lanjut ke tahap berikutnya. Namun bila yang gagal itu adalah gigi depan, nah itu udah pasti gagal. Lanjut pemeriksaan tekanan darah. Nilai normal untuk tekanan darah adalah 120/80. Bila masih di rentang 90-140, itu masih ada toleransinya ya. Namun bila kurang dari 90 atau lebih dari 140, itu tidak bisa. Lanjut pemeriksaan THT, telinga, hidung, tenggorok. Pemeriksaan kesehatan telinga meliputi kebersihannya, ada atau tidak tanda infeksi, utuh tidak gendang telinga, dan lain-lain. Untuk itu, saya sarankan bersihkan dan periksa telinga terlebih dahulu sebelum request 1 ini agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk tenggorokan nanti akan dinilai apakah ada amandal atau tidak, sedang meradang atau tidak, yang hasilnya bila tidak normal juga pasti akan mengurangi poin kesehatan. Hidung juga demikian, akan dinilai kotor atau tidak, ada peradangan atau tidak.
Lanjut, pemeriksaan terakhir yaitu pemeriksaan fisik keseluruhan, meliputi pemeriksaan fisik dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan sebelum pemeriksaan ini, teman-teman akan diminta menandatangani persetujuan pemeriksaan karena akan dilakukan pemeriksaan dengan melepas seluruh pakaian yang ada. Nah, di sini teman-teman bisa memilih dan memutuskan untuk lanjut diperiksa atau tidak. Bila peserta tidak bersedia, peserta tidak akan diperiksa. Itu haknya peserta. Namun silakan pulang dan gagal menuju tahap selanjutnya. Seperti itu. Nah, apa saja yang diperiksa pada pemeriksaan fisik ini? Yang pertama itu pasti dimulai dari kepala. Nah, bentuk kepalanya apakah bulat, simetris, atau ada bekas benturan, dan lain-lain. Yang penilaiannya itu ada poin-poinnya, seperti itu. Lanjut ke mata, akan dilakukan pemeriksaan sederhana, yaitu pemeriksaan gerak bola mata atau istilahnya ada juling atau tidak. Pada pemeriksaan ini, adik-adik akan diminta mengikuti arah cahaya dari pemeriksa. Nanti teman-teman diminta untuk mengikuti arah cahayanya, mulai dari atas, ke bawah, ke samping kiri, ke samping kanan, untuk menilai ada kelainan gerak bola mata atau tidak. Nah, bila ada juling, itu otomatis gagal ya. Lanjut ke pemeriksaan tangan. Yang dinilai adalah adanya kelainan pada lengan sampai jari, berupa lengan patah, atau jumlah jari tidak normal, seperti kurang atau berlebih. Selanjutnya dinilai apakah ada tremor atau istilahnya itu tangan gemetar pada saat peserta disuruh merentangkan tangan dan ditahan pada posisi tertentu. Lanjut, pemeriksaan kulit badan. Akan dilakukan pemeriksaan jerawat. Bisa jerawat di wajah, di badan, di punggung, pokoknya semua. Bila ada, maka akan mengurangi nilai. Selanjutnya, bekas luka. Ada di mana saja, jenis luka, seberapa panjang bekas luka, itu akan ditotal dan diberi penilaian. Untuk bekas luka di tempat terbuka, itu tidak boleh lebih dari 5 cm. Kalau ada, berarti gagal. Lalu pemeriksaan tato. Bila tato dihapus dan tidak berbekas, itu bisa lanjut. Kalau tidak, itu sudah dapat dipastikan gagal. Lanjut, pemeriksaan pada kelamin. Tidak boleh ada varikokel. Nah, bila ada silahkan diobati terlebih dahulu. Konsultasi dengan dokter, itu biasanya dioperasi ya sebelum mengikuti tes. Lanjut ke pemeriksaan pada anus, tidak boleh adanya ambeien. Nah, pada pemeriksaan ini mohon maaf akan diperiksa lewat belakang. Bila ada ambeien dari awal, akan berat untuk diluluskan. Sebetulnya ada derajatnya untuk ambeien ini, tapi alangkah lebih baik bila diobati. Untuk menghilangkan ambeien, silakan konsultasi ke dokter. Biasanya juga akan dioperasi. Lanjut pada pemeriksaan kaki. Kaki tidak boleh kaki bebek. Nah, apa itu kaki bebek? Yaitu kaki tidak mempunyai lengkungan. Lanjut, kaki tidak boleh letter X atau O, tapi ada toleransi 5 cm dari normal. Nah, setelah semua rangkaian pemeriksaan, maka total nilai RIKES akan dijumlah dan diambil peserta dengan poin kesehatan terbaik. Bila lanjut ke tahap berikutnya, bisa langsung dibuat memenuhi syarat atau lulus. Dan bila masih banyak kekurangan pada nilainya, maka akan TMS, tidak memenuhi syarat atau gagal. Jadi setelah teman-teman tahu apa yang dinilai, sebaiknya mungkin bila diri kita terdapat hal-hal yang dapat mengurangi poin kesehatan, diperbaiki dari sekarang.
Tentu untuk mencapai suatu hasil yang terbaik, maka berikanlah usaha yang terbaik, diiringi dengan doa dan keseriusan dalam menjalaninya. Tetap semangat, karena penerimaan Polri saat ini memakai moto betah, bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Pergunakan kesempatan ini sebaik mungkin. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.